warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lah hafal galau ini Pak Kades. Almarhumah Ibu Dewi binti Yusuf. Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu kemarin saya bertemu dengan Dindo Agung ya. Dengan Dindo Agung. Alhamdulillah sebenarnya keluarga besar almarhumah sudah mengusahakan, sudah mengupayakan untuk pengobatan almarhumah Ibunda Nenek Dah, yang mana beliau mempunyai suami, mempunyai 6 orang anak dan 7 orang cucu. 6 orang anak ya, Dindo? 6 orang anak dan 7 orang cucu. Mudah-mudahan yang ditinggalkan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, dunia ini gimana Bapak Ibu? Cakep. Cakep. Baik. Beli salak dan labu di Pantai Panjang. Baliknya membeli buah kiwi dan jeruk gerga. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir di sini berumur panjang. Dan almarhumah Ibu Dewi masuk ke dalam surga. Amin. Ibu-ibu nak masuk surga, Bu? Nak nian? Nah. Bapak-bapak? Wah, tidak ada yang jawab. Yang jawab suaranya agak kecil. Agak ragu, Pak. Ragu ketemu Ibu di surga. Ngapa ketemu yang kemarin lagi, Pak Ustadz? Tidak ada yang baru. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan at-thayyibat lit-thayyibin wal khabithat lil khabisin. Laki-laki yang baik dapat istri yang baik, laki-laki yang buruk dapat istri yang buruk. Bapak yang soleh dapat istri yang soleha. Maka kalau bapak-bapak atau anak-anak muda yang masih bujang pengen dapat istri soleha, harus soleh terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu, ada tips yang punya anak perempuan. Kalau kelak ada anak bujang datang ke rumah tanya kudai, nak kaba diri sholat subuh tidak? Kita tanyakan Bapak Ibu. Ngapa kita harus tanya sholat subuh apa tidak? Kalaulah sholat subuh baik tidak bangun, bagaimana nak membangun rumah tangga? Kalaulah sholat subuh tidak bangun, bagaimana nak membangun rumah tangga? Karena yang namanya menikah bukan cuman sekedar urusan dapur, sumur, kasur. Bukan cuman dapur, sumur, kasur. Atau kalau kece orang Jawa, masak, macak, mana. Masak itu di dapur, macak itu berdandan, mana itu bikin anak. Bukan cuman itu baik. Karena urusan keluarga ini sampai di akhirat, sampai di surga. Sekarang acara inti untuk laudem. Kini inti. Yang kami hormati Bapak Kades Desa Talang Benuang, Bapak Sarwan Effendi. Kemudian Bapak Kadun 1, Kadun 2, Bapak Ketua BPD atau yang mewakili, kemudian juga kasih ataupun kaur pemerintahan, kemudian Bapak Imam Khatib Bilal Garim Masjid Silaturahim. Masjid Silaturahim Pak, sini ya Pak ya. Silaturahmi, alhamdulillah. Lamonyo, susah selamo lamonyo. Jangan sampai di dunia susah, akhirat susah.
Kalau bisa di dunia senang, di akhirat senang. Ini cita-cita kita. Allahumma amin. Supaya di dunia senang, di akhirat senang, harus sama-sama mengamalkan agama. Itu tadi kecek Pak Kades, Pak Sarwan Effendi, saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan. Karena Bapak Ibu, kita namanya umat manusia, mahalul khotok wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Kalau bapaknya salah, ibunya mengingatkan. Mohon maaf kalau ibunya salah, bapaknya mengingatkan. Saling mengalah. Supaya apa? Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga kita, rumah kita menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana rumah baginda Nabi? Bapak Ibu sekalian, rumah baginda Nabi tidak besar. Kalau kelak Bapak Ibu diberikan rizki yang melimpah ruah, Bapak Ibu pai umroh, rumah baginda Nabi, yaitu rumah Sayyidah Aisyah, cuman cukup ditempati 4 orang. Berapa orang Bapak Ibu? 4 orang. 4 orang jenazah. Satu jenazah 2 kali 1 meter. Berarti berapa meter itu rumahnya? 2 kali 1 kali 4. Sekitar 8-10 meter. Kecil apa besar? Kecil ya. Pak Kades berapa rumahnya? Berapa kali berapa? 6 kali 9. Lebih dari 4 orang. Ya, karena 6 kali 9. Baginda Nabi Sayyidah Aisyah, setiap Nabi ketika meninggal disuruh dimakamkan di rumahnya. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadah, wa mahyaya dan hidup, wa mamati dan mati. Untuk siapa Bapak Ibu? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Baik, kita sholawat dulu Bapak Ibu sebelum kita tutup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baca kalau Bapak Ibu. Nian, coba Bapak-bapak. 1, 2, 3. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ibu-ibu, saya mau dengar suaranya. Kalah tidak semua bapak-bapak? Mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan kehidupan setelah mati. Bagaimana untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati? Kalau kita ke Jakarta butuh bekal apa tidak Bapak Ibu? Butuh bekal. Bekalnya banyak apa dikit kalau nak ke Jakarta? Banyak. Kalau kita nak ke Jakarta butuh bekal banyak. Kalau ke akhirat bekalnya banyak apa sedikit? Apa bekalnya ke akhirat Bapak Ibu? Apa? Tanci. Amalan. Iman dan amal soleh. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Man barang siapa amila solihan, beramal soleh, min zakarin au unsa, baik dari kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang beriman, falanuhyanahu hayatan thayyibah, mangko pasti aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang alap, kehidupan yang pade. Syaratnya apa? Beramal soleh. Sholat minimalnya sehari semalam berapa waktu Bapak Ibu? 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar? Maghrib? Isya? Galau-galau berapa rakaat Bapak Ibu? 17 rakaat. Dikit apa banyak? Dikit kan? Kalau sekali sholat 5 menit, berarti kita sehari semalam butuh berapa menit? 25 menit. 25 menit.
Semalam kita dikasih modal, diinjuk modal sama Allah berapa jam, Pak? 24 jam. 24 jam. Sama, Pak. Orang Bengkulu berapa modalnya? 24 jam. Orang Talang Benuang 24 jam. Orang Meksiko sama. Orang Jepang, orang Brazil sama kita, Pak. Dikasih modal 24 jam. Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu yang ditinggalkan, saudara kita Dindo Agung dan saudara-saudaranya ada 6 orang, kemudian juga cucung ada 7 ya. Ada 7 Bapak Ibu sekalian. Sabda baginda Nabi, 8. Cucungnya 8. Nah, Bapak Ibu, idza mata bnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam, baik laki-laki perempuan, meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Sodakotin jariyah, ilmin yuntafa'u biha. Yang kedua. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulahu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Ini keluarga besar almarhumah Ibunda Dewi binti Yusuf sudah menyiapkan sedekahan pada malam hari ini. Sampai tidak Bapak Ibu sedekah untuk sang mayit? Sampai Bapak Ibu. Mangko disebutkan Bapak Ibu sekalian, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Orang-orang yang telah meninggal di sana, yang sudah mati, laula akhortani ila ajalin qarib, seandainya saja ditunda kematian, apa yang akan diperbuat orang yang meninggal? Fa asaddaqo, bersedekah, wa akum minas solihin, sehingga menjadi orang yang soleh kalau laki-laki, kalau perempuan soleha. Nah Bapak Ibu, orang ketika udah meninggal dia dihidupkan lagi, yang nak dikerjakan adalah sedekah. Makanya ahli keluarga meniatkan sedekah, mudah-mudahan sedekahnya diterima, Allahumma amin, menjadi bekal deposito amal untuk almarhumah, Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u biha, ilmu yang bermanfaat. Dahulu ibunda mengajarkan Dindo Agung Al-Fatihah, ataupun mengajarkan 1 huruf, ataupun cuman mengajarkan Bismillahirrohmanirrohim. Ini pun akan menjadi bekal. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Di sini anak itu boleh 6 orang tersebut, atau cucung-cucungnya yang ada 8 orang. 8 orang ini anaknya juga Dindo Agung, dan 5 orang lainnya punya kewajiban mendoakan Ibunda Dewi binti Yusuf. Kalau Dindo Agung dan saudara-saudaranya beramal kebaikan, ini akan otomatis terkirim kepada almarhumah. Dan Bapak Ibu, bedanya kita dengan orang yang sudah meninggal, kalau kita masih di dunia, kita tidak pacak nginak orang yang sudah di kuburan. Tetapi orang yang sudah di kuburan pacak nginak kita galau yang ada di sini. Ibunda nginak jadi kuburan, apa yang digawe sama anaknya, apa yang digawe sama cucungnya, apakah dia sholat berjamaah, apakah dia baca Quran, apakah dia baca Yasin, apakah dia baca tahlil. Nah Bapak Ibu, yang diperbuat oleh anak cucunya dan termasuk kita semua dikirimkan untuk bekal almarhumah. Maka minimal pesan untuk keluarga yang ditinggalkan, sekurang-kurangnya setiap habis sholat fardu, baik subuh sampai isya, mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah. Siap Dindo Agung? Siap ya?
Kalaupun tidak mengundang orang banyak, tidak apa-apa. Tidak datang ke kuburan, tidak apa-apa. Setiap hari minimalnya luangkan waktu mengirimkan surat Al-Fatihah. Tadi sudah diajarkan oleh Bapak Imam ya. Khususon ila ruhi almarhumah Ibunda Dewi binti Yusuf. Bapak Ibu, kalau kita kirim doa, sebutkan bintinya. Kalau lanang, binnya. Karena dalam hadis Nabi disebutkan ahabul asma'i ilallah. Sebaik-baik nama yang dicintai oleh Allah. Kalau lanang, Abdullah, Abdurrahman. Kalau perempuan, ada Fatimah, Aisyah, Khadijah, dan sebagainya. Nama kakek beliau juga bagus, bapak beliau Yusuf. Yusuf itu nama Nabi. Ini juga nama yang bagus. Bapak Ibu, kelak kita di akhirat disebut kita sama binyo. Misalnya maaf, namanya Paino bin Bejo. Yang dipanggil malaikat bukan Paino saja, tapi Bejonya juga dipanggil. Maka kalau di Arab mesti ada binyo. MBS. Apa itu MBS? Muhammad bin Salman. Raja Arab namanya King Salman. Punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Salman. Seperti almarhumah Dewi almarhumah. Bintinya siapa? Binti Yusuf. Kelak Mungkar Nakir panggilnya wahai Dewi binti Yusuf. Atau kalau bahasa Arabnya ya Fulan bin Fulan atau ya Fulanah binti Fulan. Ya. Kalau Fulanah perempuan, kalau Fulan laki. Nah Bapak Ibu, mangko kalau kelak kita punya anak, kasih nama yang bagus. Kasih nama yang bagus. Kalau bisa nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Tapi nama-nama yang bagus. Jangan nama-nama yang tidak bagus. Ada orang ngasih nama, mohon maaf, Siti Farjia. Siti Farjia. Ini kan kelihatannya Arab, tapi nggak bagus. Farji tahu Farji artinya? Nah itu kan nggak bagus. Nah, jadi harus kasih nama yang bagus. Supaya dapat nama yang bagus, boleh tanya sama Pak Imam, tanya sama Pak Kori, tanya sama Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam Jumat, malam yang bagus. Ada beberapa amalan yang bagus di hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kapan? Malam Jumat sampai Jumat besok sore. Karena satu hari 1 kali 24 jam. Berapa ayat? 10 ayat boleh. Kalau mau seluruhnya boleh. Minimal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi awalnya atau akhirnya 10 ayat, usima minad dajjal, akan dijaga dari fitnah dajjal. Nah Bapak Ibu sekalian, supaya kita kelak di akhirat dilindungi dari namanya Mungkar Nakir, apa amalannya? Bagi kita yang masih hidup, banyak membaca tiap malam kalau bisa namanya surat Al-Muluk. Surat apa Bapak Ibu? Al-Muluk. Al-Muluk. Tahu surat Al-Muluk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in Qadir. alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu Amala. Apal galau Pak Kades. Soalnya banyak penghafal Quran di Talang Benuang Pak Kades ya. Alhamdulillah. Ini dibiasakan Bapak Ibu, apalagi bapak-bapak yang sudah 50-60 ke atas, banyak-banyak membaca Al-Muluk. Al-Muluk. Berapa ayat Pak Ustadz? Cuman 30 ayat. Kalau Yasin 83 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Panjang 83 ayat. Kalau bisa minimal ahli keluarga Agung dan kawan-kawan dan saudaranya, ponakan-ponakannya baca Yasin tiap Jumat untuk almarhumah. Tambah lagi bapak-bapak ibu-ibu untuk tambahan bekal membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa harus dibaca Pak Ustadz? Karena Bapak Ibu di sebuah riwayat disebutkan waktu itu ada sahabat berkemah, camping waktu itu. Zaman itu Bapak Ibu tidak ada namanya listrik, gelap. Mekah Madinah gelap. Maka malam hari itu sahabat camping nyom malam terbangun
tahajud. Pas nyo bangun tahajud nyo berdoa, di sampingnya nyongina ada seseorang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai ayat ke-30. Sampai selesai surat Al-Muluk. Pagi harinya bangun orang yang camping, sahabat yang camping, di sampingnya tidak ada orang. Jadi siapa kira-kira yang malam itu baca surat Al-Muluk, baca surat Tabarok? Yang ada apa Bapak Ibu? Mohon maaf, yang ada cuman gundukan tanah. Macam ini ada bantal, gundukan tanah. Disampaikan kepada baginda Nabi, wahai Nabi, saya semalam camping di tempat ini, ada orang membaca surat Al-Muluk. Baginda Nabi bersabda, wahai sahabatku, Fulan bin Fulan, ketahuilah itu adalah orang yang dulu ketika di dunia ahli surat Al-Muluk. Ahli surat Al-Muluk. Maksudnya ahli surat Al-Muluk apa? Senantiasa istiqomah membaca surat Al-Muluk. Sehingga Allah berikan keistimewaan, walaupun dia sudah meninggal, dia punya kecintaan baca surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk Bapak Ibu, dia nanti akan menjadi pengacara, akan menjadi advokat. Untuk siapa? Orang yang suka, yang biasa membacanya. Ketika mungkar nakir mendekat, dia akan menjelma menjadi burung yang besar, sayapnya lebar. Mungkar nakir belum sempat mendekat, sudah dibantunya sama Al-Muluk. Maka Bapak Ibu, banyak surat-surat dalam Al-Quran, ada 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Kalau kita pacak menghatamkan Al-Quran, alap apa alap Bapak Ibu? Alap nian, pade. Kalau tidak pacak, minimalnya setahun kita hatamkan 2 kali. Karena Al-Quran punya hak, sekurang-kurangnya dalam setahun dihatamkan berapa kali? 2 kali. Nah Bapak Ibu, apalagi yang sudah sepuh, sudah banyak waktu untuk di masjid, boleh kita minimalnya sehari 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz, 1/4 juz. Kalau nggak bisa, selembar. Kalau tiap hari, maghrib isya, kita tidak balik ke rumah, habis maghrib, lepas maghrib kita itikaf, baca Quran, selembar 2 lembar, insya Allah setahun, minimal 2 kali kita pacak ngatamkan Al-Quran. Kalau tidak pacak, minimalnya kita tiap malam baca Yasin, baca surat Al-Muluk, baca surat Ar-Rahman, ataupun surat Waqiah, dan tambah Alif Lam Mim Sajdah. Ngapa kita baca Al-Waqiah? Disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa tiap malam membaca surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah, laisa liwaqatiha kadhibah, khafiyatur rafi'ah, idza rujatil ardu rajah. Kalau kita istiqomah baca Waqiah setiap malam, mangko kita akan dijauhkan dari kefakiran. Nah Bapak Ibu, tidak panjang lebar, mohon maaf, mungkin sudah terlalu malam ya. Kami juga akan ke Bengkulu, masih agak panjang perjalanan. Bapak sekalian, kita dibagi menjadi 2. Faminhum mangqadonah bahu wa minhum mayang tadir. Yang pertama golongan sudah berangkat duluan. Dari zaman Nabi Adam lah berangkat duluan, termasuk almarhumah Ibunda Dewi binti Yusuf. Wa minhum yang tadir. Golongan yang kedua siapa? Mayang tadir. Siapa yang tadir? Orang yang menunggu giliran. Siapa yang nunggu giliran? Kita galau Bapak Ibu. Saya mati dah Bapak Ibu? Mati. Bapak Ibu? Mati juga. Cuman mati ini ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan pertama Bapak Ibu duluan. Kemungkinan pertama Bapak Ibu duluan. Kemungkinan kedua saya belakangan. Nah itu cuma ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Pilih aja Bapak Ibu. Nah yang pertama yang kedua. Nah yang pertama Bapak Ibu duluan. Yang kedua saya belakangan. Pilih mana Bu? Bapak duluan. Sama baik. Oh sama baik. Nah Bapak Ibu sekalian, mangko kita menunggu giliran, kita persiapkan sebaik-baiknya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Barang siapa menanam pasti mengetam. Kalau bahasa Inggrisnya, sing sapa wonge nandur mongko bakale ngunduh. Itu bahasa Inggris Pak ya. Nah, sing sapa wonge nandur mongko bakale ngunduh. Inggris sebelah sana Pak. Menunjukkan kebaikan,
akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Apalagi Pak Kades, kalau Pak Kades berdakwah mesti satu desa dengar. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau orang yang seharusnya masuk surga terlebih dahulu adalah Pak Kades Talang Benuang. Karena kalau Pak Kades ngecek, mesti Bapak Ibu dengar kan? Nah, kalau tidak dengar, bahaya Bapak Ibu. Nah, Pak Kades nak pergi ke masjid, ajak saudaranya. Kalau Pak Kades naik setum, boleh ngajak 4 orang, boleh ngajak 5 orang. Sehingga galo-galonya penduduk Talang Benuang masuk surga berjamaah. Allahumma amin. Saya doakan Bapak Ibu yang malam hari ini bertakziah, bertaksliyah, menghibur ahli musibah dengan ikhlas, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Bisa untuk sedekah dan amal jariah. Amin. Bisa untuk ibadah bolak-balik ke Mekah Madinah. Amin. Mati dengan keadaan husnul khotimah. Amin. Mati masuk ke dalam jannah. Amin. Tahu jannah Bapak Ibu? Tahu. Surga. Surga. Ini yang kita harapkan. Mati masuk ke dalam surga. Surga itu Bapak Ibu ada 8 pintu. Ada berapa Bapak Ibu? 8 pintu. 8 pintu. Sama seperti cucung almarhumah. Berapa cucung almarhumah? 8. Ya tadi sebutkan 8 ya, Bang Agung ya. Ada 8. Nah, Bapak Ibu, nanti ada pintu aroyan untuk orang senantiasa berpuasa, ada pintu orang ahli sedekah, ada yang senantiasa tilawah Al-Qur'an, macam-macam. Ini kalau orangnya soleh, solehah, 8 pintu memanggil. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, 8 pintu memanggil Abu Bakar. Nah, kita Bapak Ibu, minimalnya kalau belum seperti Abu Bakar Siddiq, minimalnya ada 1 pintu surga yang manggil-manggil kita. Agung, Agung sini gitu ya. Agung gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita tidak bisa panjang lebar, mohon maaf. Saya dari Betungan ya. Tadi sudah disampaikan Pak Kades. Alhamdulillah kami di Betungan di RT 13 Jalan Akhalik. Kalau Bapak Ibu silaturahim ke Bengkulu mau pergi ke Payang, setelah simpang 4 Betungan lurus menuju ke pintu tol ya, sebelah kanan kami sedang merintis pondok pesantren tahfidz Al-Quran dan diniyah. Nah, kalau Bapak Ibu ada putra putri cucung boleh dititipkan kepada kami. Kami ada pesantren di sana namanya pesantren Al-Qawi. Kami sedang merintis membangun. Kalau ada anak cucung sana saudara, bukan cuma di Talang Benuang, jadi Seluma boleh, jadi Manobai, jadi Kepayang, jadi Lebong, jadi Kaur Selatan boleh dititipkan kepada kami di Pondok Pesantren Al-Qawi Betungan. Saya minta doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pesantren kita dibimbing, dimudahkan pembangunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan yang terpenting kita mendoakan almarhumah mudah-mudahan diberikan tempat yang terpuji, yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tutup sama-sama. Mohon maaf, sebelum kita tutup boleh kita kasih pantun satu lagi Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Cakep. Cakep. Jawabnya yang kompak. Siap Ibu-ibu? Bapak-bapak siap? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kopdes. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan kepada Pak Kades. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang betul datangnya dari Allah, kesalahannya dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari awal sampai akhir saya tidak berbicara yang halus karena saya bukan makhluk halus. Saya sama seperti Bapak Ibu, manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis maghfirah, majelis pengampunan. Yang hadir di sini semuanya diampunkan dosanya. Amin. Digugurkan kesalahannya. Amin. Dituliskan kebaikan. Amin. Dan dilipatkan oleh Yang Maha Rahman dan dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Allahumma amin. Kita doa untuk almarhumah Ibunda Dewi binti Yusuf. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan